Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau malah lebih banyak memikirkan besok nyari uang di mana, besok bayar utang pakai apa, atau besok minjem pinjaman di mana. Ini menjadi cerminan bagi kita. Kalau melihat seperti ini, jangan sampai menggunakan kaca spion, bukan pakai kaca tembus. Jadi melihat orang lain, bukan. Pakainya kaca cermin atau kaca spion. Agar apa? Agar kita melihat diri kita sendiri. Nek kita dalam sehari sudah lebih banyak bersyukur sebuah keindahan. Tapi nek jauh daripada kata-kata kita banyak bersyukur, maka introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya ada Allah SWT pedih. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperjuangkan agama Islam ini sampai-sampai kita bisa menikmati nikmatnya Islam, sampai-sampai kita bisa menikmati hasil perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan umat Islam yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, selain rasa syukur, maka sholawat juga harus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, kebutuhan kita dalam sehari. Kenapa seperti itu? Saya pastikan jemaah mahasiswa tadi ngarep-ngarep ketika nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika antrian panjang manusia menentukan nasib Allah Subhanahu, menentukan nasib daripada Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surgakah kita atau bahkan mampir ke nerakakah kita. Satu-satunya syafaat yang kita tunggu-tunggu adalah syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita cermati, perlu kita ingat-ingat. Jangan sampai kita membenci yang namanya sholawatan, tapi kita nggak pernah sholawat. Oke, terkeluar daripada prinsip sholawatan yang menurut kita salah. Tapi jangan sampai kita antipati, kita bahkan menolak seluruh bentuk sholawat. Bagaimana kita bisa diakui oleh umatnya Rasulullah? Bagaimana kita bisa diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita membenci sesuatu yang Rasulullah perintah? Bahkan disebutkan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada kita berapa? 10 kali. Jangan sampai kita membenci, jangan sampai kita antipati, sampai kita meninggalkan, dan kita ngaku-ngakunya umatnya Rasulullah, tapi lupa sama yang satu ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum jauh saya ngomong kesana kemari ya, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Rizky Ahmad. Rizky Ahmad asalnya dari Palembang, Sulawesi atau Kalimantan? Sumatera mana Pak? Sumatera Selatan. Ada yang dari Sumatera Selatan? Ada yang sudah pernah ke Sumatera? Nah, jangan bisa coba merasakan tetangganya itu bukan manusia. Tetangganya apa? Pohon karet kali pohon sawit. Dia bisa sekali-kali tetangganya harimau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini saya izin ngomong di depan di depan para asatidz, di depan para sesepuh dan juga para alim ulama di Masjid Al-Muqtadim ini. Saya juga nggak nyangka bisa berada di depan sini, karena kemarin ditawari, saya badal daripada Ustaz Izzuddin. Saya di Ma'had Ali An-Nur, sekarang semester 4. Kemudian diminta untuk mengisi kajian begini, bisa silaturahmi sama panjenengan sedaya, Bapak Ibu, untuk bisa berbagi hikmah, berbagi ilmu, walaupun ilmu saya tidak ada bandingannya daripada para bapak sekalian, maka izinkan saya berbicara di depan. Semoga ada manfaatnya, semoga membuka pikiran, semoga memberikan masalah daripada solusi daripada masalah-masalah yang ada. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya buka kajian pada kesempatan kali ini
bukan sebagaimana para asatid mengambil kisah para ulama, bukan mengambil isi-isi kitab, tapi saya mencoba keluar daripada jalur itu dan semoga ada hikmah daripada yang saya sampaikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya datangkan kisah ini daripada negeri yang jauh, yang kita kenal dengan kemajuan teknologinya, yang kita kenal dengan kehidupan hedonnya, yang kita kenal dengan berbagai macam gedung dan juga brand yang ada di sana. Saya datangkan kisah ini daripada negeri Eropa. Kisah ini bermula daripada seorang bapak-bapak, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum, saya sampaikan ulang. Seorang bapak-bapak keluar dari hotel terbagus di negara tersebut. Nah, di Solo paling bagus apa? Alila bagus betul. Ya, Swiss Berlin sih. Nah, itu. Nah, kalau di Eropa nggak ada Swiss Berlin sama Alila nggak ada. Ada merek apa lah nggak tahu. Ketika orang tadi keluar, dia minta tolong sama satpam. Otomatis ketika ada gedung pasti ada yang jaga itu masuk menyambut selamat pagi Pak, selamat malam, selamat sore, selamat gitu kan. Ketika ditanya sama bapak tadi, permisi Pak Satpam, saya mau pergi, tolong carikan saya. Belum pernah dengar. Tolong carikan saya taksi. Tolong carikan saya taksi. Ya entah merek-mereknya Bluebird atau merek apa, taksi Adi Sumarmo. Oke Pak, siap, saya akan carikan taksi. Maka Pak Satpam tadi nyari taksi, nyetop taksi. Taksi pertama didatangkan. Datang set. Ketika sudah datang, ditawari Pak silahkan masuk, taksinya sudah datang. Nek sampean, Bapak-bapak sekalian minta tolong, kemudian didatangkan yang dimintai ataupun yang diminta tadi berupa taksi, sampean masuk atau enggak? Masuk, diminta siap nih, gak dimasuk, kurang ajar. Tapi ternyata benar-benar kurang ajar. Dia tolak, tidak, saya enggak mau taksi yang ini. Bingung dong satpamnya nih, minta dikasih, nolak. Kemudian, oke, saya carikan taksi yang kedua. Kemudian datang taksi yang kedua. Taksi yang kedua datang, tapi perkataan bapak tua tadi sama. Saya tidak mau taksi yang ini, carikan saya taksi yang lain. Datang taksi yang ketiga. Perkataannya sama, saya tidak mau taksi yang ini. Sampai datang yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, dan yang terakhir ke-10. Nah, dihitung jam gitu. Wis tunggu 1 jam nih. Bahkan lebih. Ketika datang taksi yang ke-10, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka jawaban bapak tua tadi beda. Oke, saya mau naik taksi yang ini. Terima kasih sudah menjadikan saya taksi. Padahal berapa taksi menjadi? 10. 10. Itu menolak rezeki daripada 9 taksi yang lain. Maka satpam tadi penasaran. Ketika penasaran, Pak, saya sudah mencarikan Anda 9 taksi dan ini yang ke-10. Sampean ngomong sama orang rugi ya, ngomong sampean gitu. Saya sudah carikan Anda 10 taksi, 9 Anda tolak, 10 yang ke-10 Anda terima. Maka jawaban orang tadi sangat-sangat mengejutkan, membuka mindset, membuka pikiran orang-orang yang tidak pernah terpikir akan hal ini, karena memang jarang dibahas. Bapak tadi berkata, saya tidak tahu siapa pemilik 9 taksi pertama tadi. Saya tidak tahu pemilik 9 taksi pertama tadi, tapi saya tahu siapa pemilik taksi yang ke-10. Yang memiliki taksi ke-10 ini adalah seorang Yahudi. Saya tahu uangnya kemana, uangnya dibuat apa, dan uangnya diputar kemana. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya rotok-rotok terdek nih ngomong di depan para jemaah sekalian. Takut-takut ada yang nyempil ustadz gitu kan, atau ustadz semua bahkan di sini. Saya ngambil hikmah ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini, dari cerita yang datang dari negeri Eropa, menggambarkan satu hal. Orang Yahudi
Mereka sangat-sangat detail, mereka sangat-sangat perhatian akan apa yang keluar dari mereka, akan apa yang keluar dari harta mereka, larinya kemana, berputarnya di mana, dan akan kembali kemana. Maka saya sebelum jauh lagi mengajak para jamaah sekalian melihat ke beberapa puluh tahun yang lalu, ketika umur sampean masih muda, ketika sampean sekarang masih berkehidupan, membeli banyak hal, membeli segala macam perabotan, kebutuhan dan lain sebagainya, yang mana hasil kerja jerih payah sampean dikeluarkan untuk membeli sesuatu. Jemaah rahimani wa rahmatullah, saya sampaikan kisah ini untuk memberikan pengertian bahwasanya orang-orang yang menjadi musuh kita, ini mic-nya dalam keluar, dalam musuh nggak kedengeran ya. Orang-orang yang menjadi musuh kita ngerti bagaimana mereka memanage uang, bagaimana mereka mengeluarkan uang tadi untuk sesama mereka agar diputar, agar membantu kaumnya sendiri. Kita lihat diri kita. Dari fenomena Palestina yang melakukan perlawanan kepada bangsa Israel, ini memberikan efek kepada kita, memberikan jalan yang jelas kepada kita. Produk-produk mana yang menjadi milik mereka, yang kita tidak sadar maupun sadar kita konsumsi, sehingga hasil daripada uang yang kita keluarkan larinya ke siapa? Ke musuh kita. Saya mengingatkan untuk diri saya pribadi, ini akan terus berlanjut sampai kapanpun dan sampai hari kiamat berlangsung. Entah musuh kita yang bernama Yahudi atau yang sebelahnya, atau musuh kita yang lain, mereka akan mengadakan upaya untuk bisa mengalirkan semua dana yang kita keluarkan agar diambil oleh mereka. Maka gerakan boykot ini harusnya pembahasan yang dibahas oleh Ustaz Imron dan teman-teman dari Aceh, Amal Cinta Al-Aqsa. Ini mereka perjuangkan dan kaum muslimin perjuangkan di Indonesia utamanya ketika memuncaknya peperangan, dan sampai saat ini yang terakhir kemarin bagaimana umat manusia nggak muslim dari berbagai macam negara kumpul di jalan yang panjang menuju perbatasan Gaza. Untuk apa? Untuk bisa menerobos masuk. Mereka yang bukan Islam, non-Muslim hadir dengan jiwa kemanusiaan. Sedangkan kita yang sejak lahir kemungkinan sudah Islam sampai detik ini, sudah kita lakukan apa untuk mereka? Kita memakmurkan musuh atau menolong kawan? Kita menyegarkan nafas saudara kita di Palestina, atau malah membangun rumah-rumah mewah, atau bahkan mengadakan peluru-peluru tajam yang diadakan oleh musuh kita? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan. Apa? Berbagai macam hal yang kita beli, terutama bapak-bapak, karena kontrol keluarga, kepala keluarga, minimalnya tahu apa yang kita beli, produknya siapa, dan larinya kemana. Kita mulai dari yang kecil. Ketika kita punya acara masjid, acara RT, atau acara kelurahan, kita punya kontrol, kita punya kuasa untuk bisa memilih minum apa yang akan kita minum dan orang-orang minum di acara tersebut. Di Solo Raya, alhamdulillah sudah punya opsi. Pertama, saya iklan ya, sudah wajah. Amanah, punya Jawa, ini Islam, punya Ikhwan Jawa. Kemudian ada yang lain namanya Zakia. Ada yang lain? Banyak. Yang lokal kita suburkan agar yang besar punya musuh tadi ambrol. Ini yang minum. Belum nanti yang sabun. Sampean mandi ya? Sehari berapa kali? Umumnya orang Indonesia
2 kali 3 kali Pak. Oh iya, udah keluarga beda. Minimal 2 kali. Sampai pakai sabun, sabunnya apa? Dicek nanti. Sampean bangga sholat di masjid, ngapunten. Sampean bangga bela Palestina, tapi nggak ngerti sama hal ini. Sampean ke kamar mandi, sabunnya masih Lifebuoy. Wes, nah bahasa mungkin bisa melihat dengan mata lain ya. Sampean bukan sabunan sama sabun, tapi sama darah. Atau yang lain, banyak. Nah, nanti dicari. Terlalu mudah untuk mencari informasi seperti ini kalau kita sudah megang kuasa yang namanya HP dan internet. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya sampaikan juga inti daripada apa yang saya sampaikan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Hendaklah manusia itu melihat pada makanannya. Makanan yang dia makan itu harus sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu kulu minat thayyibati kulu." Makanlah dari apa yang kami keluarkan dari bumi yang bentuknya halal dan juga thayyib. Ini menjadi standar seorang muslim. Standar yang menjadi hak paten, hak baku seseorang muslim, nek makan jangan cari enak. Jangan cuma cari enak. Jangan cuma cari banyak. Apalagi nih, yang terakhir nih. Apalagi jangan sekedar cari banyak, enak, murah. Wih, nek ada buka ayam goreng 10.000, wes, sing ngantri Pak, banyak. Tapi jemaah rahimahullah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memperhatikan makanan-makanan yang kita dapatkan. Yang pertama ada halal, zatnya halal, zatnya halal. Entah memang bendanya atau cara mendapatkannya. Kita koreksi dari apa yang kita kerjakan selama ini. Uang yang panjenengan sedoyo dapatkan itu sudah harus dipastikan sumbernya halal, bukan dari sesuatu yang haram, entah karena begal, entah karena mencuri, entah karena merampok, atau bahkan karena barang selundupan, yang mana hal-hal tersebut tidak diperkenalkan di dalam Islam. Selain hal itu, bagaimana zat yang kita makan thayyib, baik, bergizi, menyehatkan, dan juga bisa menambahkan energi kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, baru-baru ini di Solo Raya, di tempatnya sampean ya, tanah kelahiran sampean ataupun ada yang pendatang, ada satu rumah makan yang sudah lama berdirinya, makmur warungnya, dan bahkan muslim makan di sana juga. Padahal di sana makanannya non halal atau haram. Ada yang tahu rumah makan apa? Nah, RM Widuran. Di mana Pak? Di mana lokasinya? Oh, nek sampai nggak tahu saya malah angkat jempol Pak. Terima kasih sampai nggak pernah mampir. Tapi setelah saya cek alamatnya di daerah Jedres, ya Allah alam yang di sekitar Pasar Gede dan sebagainya kan. Dan saya cek juga pemiliknya, namanya nggak tahu manggilnya Pak atau Koh ya. Namanya Koh Indra. Nek sudah Koh, biasanya Cina, Tiongkok. Dan sudah berdiri sejak 1973. Nanti silahkan cek. 1973. Sudah pada lahir nih Pak? Tapi belum ada yang mampir ya? Alhamdulillah. Ini ada yang mampir, bertobatlah. Baru-baru ini viral. Karena apa? Karena ternyata mereka menyembunyikan logo yang sebenarnya haram tapi dibuat halal. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini
adalah perkara yang dekat dengan diri kita, yang dekat dengan rumah kita, tapi tidak kita sadari. Nah, saya maklum, saya pribadi maklum, karena mereka bukanya kemungkinan nih, saya juga belum pernah tahu lokasinya di mana dan nyari tahu juga nggak dapat langsung di tempat maksudnya. Itu di area orang-orang yang memang sebaris sama itu mungkin ya. Itu tampangannya bukan kambing guling, sana sapi guling, bukan kambing bakar, apalagi sapi bakar, tapi B2 bakar. Sudah pernah lewat ya? Benernya gede-gede Pak. Benernya gede-gede terpampang, nggak cuma gambar, tulisan. Ada nomor WA-nya ya, bisa delivery. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah masih bisa bertahan sampai baru-baru ini. Berarti apa? Berarti kita tidak tahu sebenarnya apa yang mereka buat, apa yang mereka sediakan. Saya lompat. Di sekitar kita juga banyak namanya ayam bakar, nasi goreng, atau seafood yang pakai namanya angciu. Ada yang tahu angciu? Apa angciu? Ada yang pernah pegang angciu? Harusnya pernah. Kalau supermarket harusnya pernah. Ang artinya Arab, ciu, ang artinya merah, ciu artinya khomer. Angciu ini bumbu masakan yang biasanya nek sampean pernah lihat ketika makan seafood sing apinya berkobar-kobar, pernah lihat? Nek sampean nggak pernah lihat, sampean berarti sering di rumah. Api yang keluar ini pakai dua caranya. Yang pertama, pakai teknik percikan air. Dan yang kedua, pakai benda tadi yang namanya angciu, arak merah. Yang mana arak merah tadi pasti memabukkan, nek memabukkan pasti haram. Tapi ternyata jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini masih tersebar di nasi goreng pinggiran, nasi goreng gerobak, dan juga restoran-restoran. Sampean mungkin baru tahu ini, atau bahkan yang sudah tahu. Ada hal lain, ada namanya kuas bulu unta. Memang unta berbulu Pak. Kuas bulu babi, kuas bulu babi. Yang pernah beli nasi goreng, yang pernah beli roti bakar, yang pernah